Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi dengan Ibu Nidaul Hairiyah pada mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelum kalian belajar, Ibu harap kamu mempersiapkan alat tulis kalian dan buku catatan agar dapat mencatat hal-hal apa saja yang penting pada materi ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ibu ya. Dan share ke teman-teman kalian agar ilmunya bermanfaat. Selamat belajar. Nah, hal yang pertama kali yang perlu kita ketahui yaitu apa itu zat. Zat adalah suatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Zat terbagi menjadi beberapa macam wujud atau bentuk dan bisa berubah bentuk. Zat terbagi tiga, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sebelum kita memulai materi, kamu perhatikan video berikut ini. Apa itu zat? Zat itu terbagi tiga. Yang pertama adalah zat padat. Nah, ini contoh dari zat padat, yaitu batu. Kemudian ada zat cair, kemudian ada gas. Jadi ada tiga ya pembagiannya, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat gas. Nah, hal yang pertama kali kita akan pelajari adalah zat padat. Zat padat yaitu partikel antar partikel satu sama lain itu sangat berdekatan dan sangat kuat tarik-menarik antar satu partikel dengan partikel lainnya. Zat padat mempunyai bentuk yang tetap dan volume yang tetap. Jadi volume dan bentuknya tidak berubah-ubah. Kemudian yang kedua ada zat cair. Partikel-partikel pada zat cair tidak terlalu dekat seperti partikel-partikel yang ada pada zat padat. Partikel pada zat cair juga saling bertarikan erat seperti pada zat padat, namun tidak sekuat zat padat. Zat cair mempunyai volume yang tetap, namun bentuknya berubah-ubah. Bentuknya sesuai dengan tempatnya atau sesuai dengan wadahnya. Kemudian selanjutnya ada zat gas. Zat gas ini contohnya adalah udara atau asap yang ada di sekitar kita. Nah, partikel-partikel antar zat gas itu sangat berjauhan satu sama lain. Bisa kamu perhatikan pada gambar berikut ini. Dan zat gas ini mempunyai volume yang berubah-ubah dan bentuknya juga berubah-ubah. Jadi bentuknya juga sesuai dengan tempatnya kalau misalnya dia volume gas. Jadi itu dia perbedaan antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ini tadi ya anak-anak ibu bedanya. Zat padat memiliki pola yang teratur, berdekatan, dan berikatan secara kuat. Apa contohnya? Contohnya ada kertas, batu, itu zat padat ya. Kemudian yang kedua ada zat cair. Zat cair bergerak acak, tidak sedekat zat padat jaraknya. Berikatan tidak kuat dan dapat mengalir. Mempunyai volume tetap, namun bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Apa contoh dari zat cair? Yaitu sudah pasti air, minyak, dan zat-zat cair lainnya. Nah, kemudian yang ketiga ada zat gas. Zat gas bergerak secara acak, renggang, berikatan sangat lemah, dan dapat menyebar dengan bebas. Zat gas ini mempunyai bentuk dan volume yang berubah-ubah. Apa contohnya zat gas? Yaitu udara, asap, dan yang lain-lainnya. Nah, kita masuki materi selanjutnya, itu perubahan bentuk zat. Perubahan bentuk zat ada dua, ada perubahan menurut fisika, ada perubahan menurut kimia. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan bentuk dan ukuran suatu zat, tapi tidak menghasilkan zat jenis baru. Contohnya, membeku, mencair, menguap, mengembun, dan yang lain-lain. Kalau perubahan kimia yaitu perubahan bentuk dan ukuran suatu zat serta menghasilkan zat baru. Apa contohnya? Besi yang berkarat, kayu yang lapuk, makanan dan minuman yang basi. Jadi perubahan zat fisika sama zat kimia itu bedanya. Kalau misalnya perubahan fisika dia tidak menghasilkan zat baru. Tapi kalau misalnya perubahan zat kimia,
perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru. Itu ya bedanya anak-anak ibu. Nah, ini dia rangkuman antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yang terjadi tidak membentuk zat baru. Kemudian yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula. Kemudian perubahan yang terjadi pada wujudnya saja tanpa mengubah sifat dan struktur zatnya. Kemudian perubahan kimia dapat membentuk zat baru. Zat yang berubah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Dan yang ketiga, terjadi perubahan pada sifat dan strukturnya. Jadi itu ya bedanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Diingat ya anak-anak ibu. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari sifat-sifat perubahan zat. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampakan atau keadaan fisis zat tersebut, yaitu ada 5. Yang pertama ada wujud zat. Contohnya es batu yang didiamkan di ruangan lama-kelamaan akan mencair. Jadi wujudnya itu berubah. Kemudian warnanya. Contohnya warna benda yang bermacam-macam. Kemudian kelarutan. Contohnya bubuk kopi yang larut dalam air panas. Kemudian daya hantar listrik. Kawat dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kemudian kemagnetan. Vakum memiliki sifat magnetik. Nah, jadi itu dia tadi sifat-sifat fisika. Nah, ada juga peristiwa pada perubahan fisika. Kamu lihat, ini ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Kamu perhatikan diagramnya. Kalau misalnya zat padat ke gas, itu menyublin. Kalau gas ke padat, itu mengkristal. Kemudian, jika padat ke cair, itu mencair. Kemudian, jika cair ke padat, itu membeku. Ada juga hubungan antara cair dan gas. Kalau misalnya cair ke gas itu menguap, dan kalau misalnya gas ke cair itu mengembun. Kamu perhatikan ya anak-anak ibu, itu diagramnya dan tanda-tanda panahnya. Yang selanjutnya ada sifat kimia. Sifat kimia adalah sifat yang berkaitan dengan perubahan kimia yang terjadi pada zat tersebut. Jadi ada 4 sifat kimia. Yang pertama mudah terbakar, yang kedua berkarat, yang ketiga mudah meledak, dan yang keempat ada beracun. Jadi itu ada 4 sifat-sifat kimia ya anak ibu. Nah, mungkin sampai di sini saja materi kita hari ini. Tugasnya ada 4. Yang pertama, jelaskan perbedaan zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, gambarkan grafik perubahan wujud zat. Yang ketiga, jelaskan perbedaan mengkristal dan menyublin. Dan yang keempat, bagaimana perbedaan menguap dan mengembun. Kamu kerjakan ya anak-anak ibu, kemudian foto dan kirim ke Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.